Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Nahayna ta'allum wa ta'alim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin. Ra'yul insani far'u ilmihi wa aqlihi fala yanbaghi an yada'ahu inda man la ya'khudhu bihi. Ra'yul insan, pendapat seseorang, masukan seseorang, far'u ilmihi wa aqlih, hasil dari ilmunya dan akalnya. Fala yanbaghi, maka tidak semestinya, an yada'ahu, seseorang itu meletakkan atau memberikan pendapatnya, pemikirannya, inda man la ya'khudhuh bih, kepada orang yang tidak bisa menerimanya. Pendapat dan masukan itu hasil dari ilmu dan akalnya seseorang. Nah, kalau orang ilmunya itu sedikit, masukan dan pendapat apa tadi? Masukannya itu sesuai dengan ilmunya. Apa yang disampaikan kepada orang lain tentang apa yang ia miliki itu sesuai dengan ilmunya. Semakin dalam dan luas keilmuan orang tersebut, maka masukan itu semakin luas. Penyampaiannya akan semakin enak untuk dijalankan dan dilaksanakan. Akan tetapi orang yang memiliki keilmuan yang luas ini tidak akan memberikan masukannya atau kepada orang yang tidak layak mendapatkannya, atau tidak sembarang ia memberikan masukan kepada orang. Kenapa? Karena apa untungnya memberikan masukan kepada seseorang yang orang tersebut pola pikirnya belum sampai. Yang ada pasti apa? Menolak. Nggak akan menerima. Apalagi kepada orang yang nggak bakal menerima. Buat apa ngasih masukan? Buat apa ngasih saran? Kalau pasti ditolak. Jadi memberikan saran dan memberikan masukan itu harus ngelihat
orang yang mau dikasih. Agar apa yang disampaikan tidak menjadi masalah atau fitnah. Tidak menjadi masalah atau fitnah. Sehingga dicontohkan makanan itu dihidangkan di tempat makan. Tapi kalau misalnya masukan kalau diberikan kepada orang yang bukan layak mendapatkannya, itu seperti makanan kita hidangkan di kuburan. Siapa yang memakan? Orang-orang yang di dalam kuburan tadi itu akan keluar dari kuburnya makan? Ya enggak. Yang ada apa? Tabdzir, buang-buang makanan. Masak, belanja, masak, capek, buang-buang duit dan waktu, kemudian ditaruh kuburan. Sapa sing ngerti mangan? Nah, seperti itu orang yang nggak bisa menerima masukan atau orang yang tidak mendapatkan yang tidak pantas mendapatkan masukan, kita sampaikan kepada dia, itu seperti meletakkan makanan di kuburan. Sehingga dikatakan dalam sebuah syair, fala tamnahanna ra'ya man laisa ahlahu fala anta mahmudun wala ra'yu nafi'u. Jangan kamu berikan pendapat kamu atau masukan kamu ini kepada orang yang bukan ahlinya, bukan orang yang layak pantas menerimanya. Kenapa? Fala anta mahmud, engkau tidak akan mendapatkan pujian dengan sarannya kamu, masukan kamu, wala ra'yu nafi'u, dan pendapat itu nggak bermanfaat juga. Pendapat itu tidak akan bermanfaat sebagaimana kamu memberikan pendapat itu kepada orang yang bukan ahlinya. Kamu nggak akan mendapatkan pujian dan pendapat itu nggak akan bermanfaat. Nah, karena itu pendapat dan masukan ini harus diberikan kepada orang yang pantas dan layak. Semakin luas ilmu seseorang, pendapatnya dan sarannya atau masukannya itu mengena dan sangat bagus. Akan menumbuhkan kesabaran dalam diri kita, kemudian akan membuat kita lebih bijak di dalam menghadapi masalah, dan yang lain sebagainya. Tapi kalau orang yang belum layak memberikan masukan atau pendapat, kemudian dia memberikan pendapat dan masukan, ini yang ada menimbulkan apa? Kekacauan. Ilmunya nggak ada, atau ada ya nggak bertambah, itu aja. Kemudian dia memberikan pendapat atau masukan, ini bukan menyelesaikan masalah, tapi menjadi sumber masalah. Seperti apa? Orang baru menikah, mungkin belum ada problem dalam rumah tangganya, atau masih sedikit problem yang ia hadapi. Kemudian datang orang yang lama menikah kepada orang yang sedangkan dia ilmu nggak ada, pengalaman sedikit, ilmunya nggak ada, pengalaman sedikit. Kemudian minta pendapat kepada orang tersebut, yang minta pendapat bodoh, yang memberikan pendapat kalau memberikan bodoh juga. Kenapa? Akan menimbulkan masalah yang lebih besar di situ. Karena itu ketika dia belum punya pengalaman tapi punya ilmu, minimal dengan ilmunya dia bisa memberikan pendapat yang benar. Apalagi kalau dia memiliki ilmu dan pendapat. Jadi pendapat itu bukan dari pengalaman tok, tapi juga dari ilmu. Pengalaman saja tanpa ilmu ngawur. Nah, tapi harus ada
ilmu. Karena itu orang yang berilmu ketika memberikan pendapat, semakin dalam dan semakin luas pengetahuan ilmunya, akan semakin bijak ya, dalam menghadapinya dan memberikannya solusi yang terbaik. Nah, walaupun banyak tapi ya, dia akan memberikan yang terbaik. Obat itu kan banyak macamnya. Obat flu, obat batuk, obat demam, banyak macamnya. Setiap dokter itu punya apa? Pendapat sendiri-sendiri. Dan setiap dokter itu kan pasiennya nggak sama kondisinya, sehingga dia memberikan resep itu obat yang menurut dokter tersebut paling tepat untuk pasien ini. Mungkin pasien lain kepada dokter lain beda lagi obatnya, walaupun sakitnya sama. Nah, begitu juga orang yang memberikan pendapat, yang memberikan masukan, itu semakin luas ilmunya, dia akan semakin tahu mana yang paling tepat diberikan untuknya dari banyaknya pendapat dan masukan. Nah, lebih-lebih ditambahi dengan pengalaman. Didukung dengan pengalaman, itu akan semakin bagus lagi, akan lebih sempurna. Sehingga Imam Ali Zainal Abidin, beliau itu banyak menyimpan ilmu atau pendapat dan masukannya. Nah, ini bukan pendapat atau masukan yang kecil, yang biasa, tapi sesuatu yang besar. Khawatir apa? Terjadi fitnah. Terjadi fitnah karena dilihat apa yang dimiliki untuk diberikan ini belum bisa diterima oleh orang-orang di saat itu. Sehingga beliau mengatakan apa? Ya rubba jauhari ilmin abuhu bihi lakilali anta mimma ya'budul wathana. Berapa banyak permata ilmu jika aku sampaikan, aku sebarkan, aku tampakkan, laki lali anta mimma ya'budul wathana. Orang-orang akan menyebut aku, kamu ini termasuk penyembah berhala. Walastahalla rijal muslimuna dami yarawna akbaha ma ya'tunau hasana. Bahkan ada orang-orang yang sampai akan menyatakan halalnya darahku. Artinya apa? Boleh aku dibunuh. Kenapa? Mereka berpendapat paling buruk apa yang mereka datangkan adalah baik. Jadi mereka menganggap apa yang mereka lakukan padahal itu yang paling buruk adalah kebaikan. Innil aktumu min ilmi jawahirahu. Permata-permatanya ilmuku akan aku tutup, gak akan aku ajarkan, gak akan aku sebarkan. Kaila yaral haqqa du jahlin fayaftatina, agar orang-orang yang dungu, orang-orang yang belum layak mendapatkan, pantas mendapatkannya itu tidak menganggap kebenaran atau tidak meremehkan kebenaran yang akhirnya membuat fitnah, kerusakan. Karena itu ada ilmu-ilmu itu nggak bisa disampaikan. Kalau disampaikan akan menjadi fitnah. Lah, ini pembahasan ini sebetulnya sambung dengan pembahasan di pertemuan yang lalu mengenai musyawarah, sharing. Lah, sharing itu berarti apa? Kita menginginkan pendapat, masukan. Menginginkan pendapat dan masukan. Masing-masing punya pendapat dan punya masukan. Tapi yang memberikan pendapat dan masukan ini orang yang punya isi, ada isi ilmunya, ada isi pengalaman. Kalau mengandalkan pengalaman tok tanpa ilmu,
nggak tepat, pasti akan keliru. Ya. Lah karena itu seseorang itu dianjurkan untuk bermusyawarah, meminta pendapat dan masukan, khususnya di perkara-perkara yang penting. Nah, kalau perkara-perkara remeh, ya boleh kita minta. Tapi kalau perkara-perkara yang penting, kita harus meminta pendapat, meminta masukan. Nah, tentunya kepada siapa? Orang yang berhak untuk memberikan pendapat dan masukan. Nah, orang yang pantas memberikan pendapat dan masukan. Lah siapa orang yang pantas memberikan masukan dan pendapat? Nah, yang pertama, orang yang memiliki kekokohan dalam ilmu, kemantapan dalam ilmu. Yang kedua, pola pikirnya atau akalnya yang sempurna. Lah, dua sifat ini harus dimiliki orang yang berhak, orang yang pantas memberikan pendapat dan masukan. Sehingga ketika dia memberikan masukan dan pendapat, bukan ya, tanpa didasari apapun, ya, atau didasari dengan hawa nafsu, dan yang lain sebagainya. Nah, ini sempurna akhirnya yang kita lakukan. Lah karena itu juga orang yang berpengalaman, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, syawir man jarrabal umur fa innahu yu'tika min ra'yih ma waqa'a alaihi ghaliyan wa anta ta'khudhu majjana. Mintalah pendapat, mintalah masukan kepada siapa? Man jarrabal umur, orang yang sudah atau orang yang memiliki pengalaman. Asik gambaran gini, ada orang yang sudah pernah menikahkan anaknya, sedangkan kita belum. Loh, kita perlu tanya tentang mantu ini ya apa, ngundang, ya, persiapannya, apa yang dilakukan, gimana, loh supaya apa? Kita ini mendapatkan masukan, mendapatkan pendapat. Ketika kita jalankan, loh akan sempurna. Tapi kalau orang nggak meminta pendapat, nggak minta masukan, pokoknya ngundang. Loh iyalah, acara berjalan, tapi akan penuh apa? Penuh kekurangan. Kekurangan dalam aturan acara, atau kekurangan dalam konsumsi, atau kekurangan dalam penyambutan, dan yang lain sebagainya. Lah akhirnya apa? Banyak kekeliruan. Lah, kekeliruan atau kesalahan, kekurangan itu kan harus kita minimalkan. Ya apa? Minta pendapat dan masukan kepada orang yang sudah pernah pengalaman. Dan juga yang lainnya, Kenapa? Karena orang yang punya ilmu, orang yang punya akal dan pengalaman ini akan memberikan kepada kamu pendapat dan masukannya, ya, itu mahal, bukan murah, mahal. Pendapat dan masukan dari orang yang punya ilmu, orang yang punya akal dan pengalaman ini mahal. Dan kamu akan menerimanya secara cuma-cuma, gratis. Kamu nggak pernah, tidak pernah terjadi kepadamu tentang hal itu, dan kamu juga belum memiliki akal dan ilmu yang dimilikinya. Loh, dia mencari ilmu butuh waktu. Kemudian memiliki akal yang sempurna juga nggak mudah, nggak gampang. Pengalaman pernah terjadi kepada dia atau pernah terjadi kepada keluarganya, yang kemudian dia pikirkan, dia simpulkan, dan yang lain sebagainya. Loh, itu mahal. Terus kita datang minta pendapat, masukan.
tanpa pengalaman, tanpa ilmu, tanpa akal. Kita menerima gitu aja, murah enggak? Cuma-cuma malah. Nah, bukan murah, tapi cuma-cuma kita mendapatkan darinya. Nah, dia akan memberikan sesuatu yang terbaik, ya, dari sesuatu yang mahal yang dimilikinya, kita menerimanya cuma. Nah, sehingga para ulama terdahulu, nah, apalagi orang awamnya, para ulama terdahulu itu, ya, idza askalat alaikal umur wa taghayyara jumur farji ila ra'il uqala wafza ila istisyaratil fudala wala ta'naf minal istirsyad wala tastankif minal istimdad. Para ulama terdahulu mengatakan apa? Jika kamu mendapatkan masalah, kerumitan dalam masalah, ya, ruwet, ya, entah itu dalam bertetangga, entah itu dalam bermasyarakat dan lain sebagainya, ya. Wa taghayyarakal jumhur, keadaan berubah kepada kamu, ya. Keadaan ini berubah, kacau, ya. Farji ila ra'il uqala, maka kembalilah kamu, ya, dalam menjalankan apa? Pendapat dan masukannya al-uqala, orang-orang yang berakal, yaitu para ulama yang memiliki akal sempurna. Wafza ila istisyaratil fudala, berlindunglah, ya, selamatkan diri kamu dengan apa? Dengan sharing kepada al-fudala, orang-orang yang mulia, orang-orang istimewa. Wala ta'naf minal istirsyad, jangan kamu bosan, ya, atau menjauh daripada istirsyad, minta petunjuk. Wala tastankif minal istimdad, jangan kamu enggan, menolak daripada istimdad, meminta pemberian, ya, pemberian daripada saran dan masukan. Saya ulangi lagi, pendapat seseorang, masukan seseorang itu akan disampaikan sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan akalnya. Nah, sehingga kita kalau ingin mendapatkan pendapat dan masukan yang sempurna, maka carilah orang yang mantap dalam keilmuan dan akalnya, serta memiliki pengalaman. Nah, karena orang itu akan memberikan kepada kita sesuai yang dimiliki, ya, sesuai yang dimiliki. Lah kalau yang dimilikinya sedikit, ya berarti solusi yang kita dapatkan itu sedikit, ya. Sesuatu berarti kecil. Tapi kalau orang itu memiliki ilmu yang banyak, ya, akal yang luas, maka solusi yang akan kita dapatkan, masukan yang kita akan terima itu banyak, ya, banyak. Dan musyawarah ini atau meminta pendapat ini nggak harus kepada laki-laki, kepada perempuan juga boleh. Terkadang pendapat dan masukannya perempuan itu lebih, ya, mengena daripada masukan atau pendapatnya laki-laki. Rasulullah, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menerima pendapat dan masukannya istrinya Ummu Salamah. Kapan? Ketika Nabi dilarang untuk haji atau umrah, nah, sehingga apa? Ada Suluh Al-Hudaybiyah, nah, Nabi memerintahkan para sahabatnya, gundul, sembelihlah. Untuk apa? Tahallul. Nah, kalau kita mempelajari ilmu haji atau umrah, kalau kita sudah niat, sudah ihram, sudah niat, ya, kemudian kok nggak bisa menjalankan, nah, tidak bisa menjalankan hajinya atau umrohnya, ini tahallulnya bagaimana? Tahallulnya itu ya dengan gundul dan menyembelih, ya, gundul dan menyembelih, agar dia bisa berpakaian-pakaian biasa, bisa memakai wewangian, atau kalau belum menikah bisa menikah, kalau yang sudah menikah bisa berhubungan dengan istrinya dan lain-lain. Kalau nggak bisa. Lah Nabi memerintahkan para sahabatnya, gundulo, ya, sembelihlah. Nggak ada yang mau para sahabat, nggak ada yang gubris, nggak ada yang menjalankan, diam. Nabi masuk,
masuk ke tempatnya, ke tendanya, ya. Lalu istrinya Nabi berkata kepada istrinya Nabi, ya Ummu Salamah, masya'nun nas, wahai Ummu Salamah, kenapa orang-orang ini? Nah, biasanya kalau disuruh Nabi mereka itu langsung gercep. Nah, ini kok diam, tidak ada yang menjalankan dan lain sebagainya. Kenapa orang-orang ini, katanya Nabi kepada Ummu Salamah. Hanya Ummu Salamah memberikan masukan kepada Nabi, ya, memberikan pendapatnya, ya Rasulullah, gaddakhalahum ma gad ra'ait. Ya Rasulullah, engkau telah melihat apa yang masuk ke dalam mereka. Artinya apa? Punya keinginan digagalkan. Gelo kan? Gelo. Lah mungkin gelonya itu membuat mereka itu ketika Nabi memerintahkan, ya, sadar nggak sadar mereka, dengar nggak dengar. Karena apa? Kepingin menjalankan dilarang, nggak bisa menjalankannya. Sudah ihram, siapa sudah greget kayak kita misalnya, ya, sudah dihidangkan makanan yang kita suka, kemudian tidak boleh. Ayo, kalau belum mungkin masih kita bisa nerima. Kalau sudah di depan kita, kemudian diambil, nggak boleh makan ini, tidak gelo kira-kira. Nah, lah para sahabat ini sudah pakaian ihram, nggak bisa menjalankannya. Sehingga ketika Nabi memerintahkan, mereka ini mungkin nggak dengar. Nah, karena apa? Yang mereka hadapi. Nah, akhirnya katanya Ummu Salamah, falatu kaliman minhum insanan wa'mid ila hadiyik haitsu kana fanharhu wahlik. Nah, ya Rasulullah, keluarlah engkau, jangan ngomong kepada satu orang pun, ya. Ambil hewanmu atau kambingmu, sembelih dan gundul. Nah, dijalankan masukan dan pendapatnya Ummu Salamah oleh Nabi. Keluar Nabi nggak ngajak ngomong seseorang pun. Tukang cukurnya Nabi dipanggil, suruh gundul, kemudian Nabi menyembelih. Setelah Nabi menyembelih dan gundul, faqaman nas yanharun wa yahlikun. Orang-orang semuanya berdiri, para sahabat berdiri, mereka menyembelih kambingnya dan mereka juga menggundul. Selesai. Pendapat dan dimasukkan Ummu Salamah, diterima oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu tadi, ya, yang memberikan pendapat dan masukan harus orang yang, ya, bukan karena nafsu, ya, bukan karena emosi dan yang lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah bermusyawarah, sharing, dan mendapatkan pendapat dan masukan, nah, ketika kita jalankan kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, asalkan kita musyawarah kepada orang yang tepat. Tapi kalau kita musyawarah kepada bukan orang yang tepat, nah, maka akan menjadi kacau. Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri menambahkan, orang yang kita ajak musyawarah, orang yang kita ajak sharing, itu bukan hanya orang yang berilmu, orang yang memiliki akal yang sempurna atau pengalaman, tapi juga orang yang bertakwa dan amanat. Orang yang bertakwa dan amanat. Karena khawatirnya apa? Nanti cerita-cerita, cerita-cerita fulan, ini gini, yang itu dan lain-lain. Lah kalau misalnya kita diminta pendapat atau masukan dan kita merasa bukan orang yang pantas untuk memberikan pendapat dan masukan, jangan kemudian memberikan. Ya tolak dia. Waduh, saya ini bukan orang yang ahli dalam memberikan pendapat dan masukan. Karena saya nggak punya ilmunya, nggak punya, ya, pola pikir yang luwes, ya, kemudian nggak pernah punya pengalaman, tolak. Nah, jangan kamu terima. Nah, kalau kamu terima kemudian memberikan, waduh, nah,
bukan memberikan solusi tapi menambahkan masalah. Ya, ibarat benang tambah kusut itu, ya, tambah bulat, ya, tambah terjadi banyak masalah. Ya. Nah ini mengajarkan kepada kita apa? Mengajarkan kepada kita bahwa pendapat dan masukan orang itu perlu didengar. Nah, kita meminta pendapat perlu, nah, meminta masukan itu perlu. Karena terkadang kita memiliki kekurangan yang tidak kita diketahui oleh orang lain. Nah, lah ketika kita mendapatkan pendapat dan masukan itu bukan kita abaikan, ya, kita harus menerima dan memikirkannya. Entah kita jalankan sekarang atau di kemudian hari. Ya, nah, terima. Sekalipun terkadang mungkin yang memberikan masukan, ya, itu bukan orang yang berilmu, tapi bisa kita dengarkan dan kita pakai. Karena ada kemungkinan orang ini bukan dari dia, dari orang lain. Nah, dari orang lain yang didengarkan telinganya, kemudian atas namanya dia menyampaikan kepada kita, padahal bukan dari dia, dari orang. Nah, kalau kita putus ikut ropo arek iki, ropo wong iki, bukan dari dia, mungkin dari orang, ya, yang ngomong didengarkan karena dia sayang cinta kepada kita, akhirnya dia menyampaikan ke kita. Nah, berarti apa? Semuanya harus kita dengar, bukan kok ndak ropo-ropo, enggak. Nah, jadi apalagi masalah-masalah yang serius dalam agama. Ya, dalam agama, ya, dalam ketaatan kita, dalam ibadah kita kepada Allah, itu kita harus minta pendapat, minta saran, minta masukan kepada orang-orang yang mulia. Ya, karena itu penting kita mendatangi para ulama, ya, untuk apa? Mendapatkan pendapat dan masukan, sharing untuk agar bagaimana kita ini menjalani kehidupan ini menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berguna apa? Nanti mereka akan memberikannya kepada kita. Nah, seperti kalau kita ini datang ke dokter, ya, agar sehat, agar terhindar dari penyakit dan yang lain sebagainya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan menemukan orang-orang yang bisa memberikan masukan pendapat kepada kita, ya, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan yang terbaik dari mereka, dan mudah-mudahan hidup kita menjadi lebih sempurna, lebih bermanfaat, lebih berguna, ya, untuk ibadah kita, untuk ketaatan kita, dan untuk umat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.